Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan bahas Galbay Kredit Pintar 2024, apakah ada DC lapangannya atau tidak. Nah, jadi pertanyaan tersebut ya sangat banyak sekali dipertanyakan oleh nasabah kredit pintar yang Galbay di tahun 2024 ini, teman-teman. Nah, tentunya ya jika ada DC-nya atau tidak. Nah, tentunya jadi untuk semua pinjol itu ya seperti sudah saya katakan di video sebelumnya. Jadi semua pinjol itu ada DC lapangannya atau ada debt kolektornya, apalagi sekelas kredit pintar ini, teman-teman. Ya, kredit pintar adalah salah satu pinjaman online resmi OJK, tentunya memiliki DC lapangannya ya. Nah, kalau ke rumah atau tidaknya itu tergantung dari lokasi dan juga nominal pinjaman yang kalian galbay, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi pertanyaan tersebut itu karena nasabah kredit pintar yang galbay di tahun 2024 ini karena takut ya, teman-teman. Nah, sebenarnya sih gak usah takut kalau kalian galbay di salah satu pinjol legal seperti kredit pintar. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti ya. Apalagi takut sama yang namanya DC. Nah, tetapi sebenarnya sih yang harus ditakuti ya itu adalah bunganya. Semakin kalian lama galbay kredit pintar, semakin besar bunga keterlambatannya. Kalau masalah DC itu lah ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, DC itu manusia teman-teman ya. Jadi mereka itu lagian tugas saja ya. Kalau misalkan kalian tidak mampu bayar di hari itu juga, ya mereka juga ya tidak apa-apa. Tetapi seolah-olah kalian itu harus bisa membayar pas mereka datang. Itu adalah teknik ya, teknik mereka. Ibaratnya ya supaya nasabah itu takut dan mau membayarnya. Kalau masalah DC lapangan atau tidak, ada atau tidak, itu semua pinjol itu ada ya, apalagi kredit pintar ini. Nah, tapi tergantung dari nominal pinjaman yang kalian galbay. Kalau pinjaman kalian sebesar 2 juta, baru pertama kalian langsung galbay ya. Nah, otomatis ya DC kredit pintar itu akan langsung datang ke rumah kalian. Nah, tetapi itu tidak ini teman-teman ya, tidak langsung. Kalau misalkan kalian galbaynya baru 1 hari, itu tidak akan langsung datang ke rumah, teman-teman. Jadi ada tahap-tahapannya. Ya, ada tahap-tahapannya. Ya, kemudian kita nanti ditelepon dulu ya terus-terusan oleh pihak kredit pintar seperti itu ya. Jadi kemudian nanti dikirim email misalkan sudah diperingati pertama belum ada respon juga atau belum bayar juga nasabahnya, kemudian yang kedua peringatan kedua belum dibayar juga, dan peringatan ketiga belum dibayar juga. Nah, baru DC kredit pintar itu akan ke rumah seperti itu, teman-teman ya. Jadi tidak ujuk-ujuk baru juga seminggu langsung datang ke rumah. Nah, tetapi biasanya ya, walaupun telat seminggu, itu ada email katanya mau DC lapangan atau pihak lapangan kredit pintar sudah memberitahu lewat email, biasanya seperti itu. Mau ke tempat nasabah yang galbay seperti itu. Nah, padahal itu hanyalah gertakan saja awal-awal. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung datang. Kalau belum ada peringatan ketiga, ya belum ada ya DC itu gak bakalan datang ke rumah ya. Kalau masih lewat email seperti itu hanyalah nakut-nakuti saja. Itu hanyalah trik dari DC ya, supaya kita takut dan kita secepatnya mau bayar seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya sih kalau galbay pinjol legal itu gak usah takut. Jadi kita ada data kita tetap aman ya, teman-teman ya. Tetap aman. Kemudian data kita tidak disebarkan ya atau dijual seperti itu ya, kecuali kita pinjol yang ilegal. Data kita sudah dijual, kemudian data kita bisa mengajukan pinjaman online lagi, tiba-tiba kita miliki tagihan. Nah, itu sangat banyak sekali ya kasus-kasus seperti itu. Jadi jangan sampai coba-coba kalian ngajukan pinjaman online di pinjol ilegal, teman-teman ya. Nah, kalau kredit pintar ini aman, teman-teman ya, aman.
Ya, bukan berarti aman tidak dibayar. Yang namanya hutang harus dibayar, teman-teman. Ada yang bilang sama saya ya, ada yang berkomentar di channel ini, katanya gimana lu aja, terserah gua mau bayar atau tidak. Ya kalau misalkan seperti itu ya, kalau misalkan gak niat bayar, yang rugi kalian juga, teman-teman. Yang rugi kalian juga, ya. Kata kalian itu akan di blacklist. Mending di blacklist saja doang mah nggak apa-apa. Tapi bunganya, teman-teman ya, semakin kalian lama galbay, maka semakin besar tagihannya, teman-teman ya. Tetapi kalau ada niatan mau bayar, tentunya kalian pasti bisa, teman-teman ya, pasti bisa melunasinya, asalkan kalian jangan banyak hutang lagi. Misalkan kalian pinjam di kredit pintar, nah kalian tidak mampu bayar, kemudian pinjam lagi di aplikasi yang lain untuk membayar tagihan yang ada di kredit pintar. Nah kalau melakukan caranya seperti itu, kalian itu tidak akan beres-beres hutang kalian. Jadi lebih baik galbaikan saja dulu, lebih baik kena bunga keterlambatan daripada kita pinjam uang lagi di aplikasi pinjaman online lain. Ya kalau misalkan seperti itu tidak akan beres-beres. Itu berdasarkan pengalaman saya. Saya lebih baik galbaikan saja dulu. Gak apa-apa bunga gede juga, teman-teman ya, tapi gede juga tidak sebanding kita mengajukan pinjaman uang ya. Kalau bunga keterlambatan itu kan gak terlalu besar bunganya, gak apa-apa ya, sebulan itu paling 100.000 ya. Kalau kredit pintar itu pengalaman saya 100.000, teman-teman ya, 100.000. Kalau kita mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lain, misalkan kita pinjam 2 juta, otomatis kita bayarnya hampir 3 jutaan ya. Jadi seperti itu, jadi bunganya gede banget kan ya. Jadi lebih baik kita galbaikan saja dulu ya. Nah, jadi intinya kalau masalah dibayar atau tidaknya itu ya tergantung pada diri kalian masing-masing. Nah, di sini saya hanya mengingatkan saja, kalau kalian tidak bayar, kita harus antisipasi, teman-teman. Emang misalkan kita tidak disamperin sama DC gitu kan, tidak disamperin sama debt collector atau DC lapangan kredit pintar berbulan-bulan. Nah, takutnya nanti hutang kalian sudah membengkak karena tidak dibayar-bayar, takutnya pihak kredit pintar datang ke rumah kalian. Terus kalian mau gimana? Ini kan perusahaan pasti apapun mereka itu bisa melakukan apa saja kepada diri kalian, teman-teman ya. Apalagi ini sudah legal ya, sudah legal. Jadi jangan ini ya, jangan sepelekan. Kalau masalah data sih nggak apa-apa menurut saya sih, tapi bunganya itu yang harus dipikirkan ya. Jadi intinya wajib harus dibayar, teman-teman ya. Di sini saya hanya ini saja, bukannya ngedukung kredit pintar ya, tetapi saya ini hanya memberikan motivasi saja kepada kalian. Takutnya banyak sekali kan konten-konten gak usah dibayar. Yang dimaksud mereka juga gak usah dibayar. Kalau pemahaman saya sih gak usah dibayar, galbaikan saja dulu. Nanti kalau punya uang harus dibayar. Jadi nggak ini bukan nggak dibayar selamanya. Ya kalian yang rugi, teman-teman. Kalian yang rugi. Betul, saya mengalami seperti itu. Galbay 2 bulan saja menjadi 200.000 rupiah bunganya. Gila banget kan ya, hutang 300.000 ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya, apalagi bertahun-tahun. Takutnya nanti ya suatu saat ya kita harus antisipasi ya, teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada DC-nya atau tidak itu datang ke rumah atau tidaknya tergantung dari nominal sama ini, teman-teman ya, sama lokasi kalian. Kalau lokasi kalian itu berada pelosok, misalkan tidak ada yang galbay, nah kemudian hanya kalian saja yang galbay, nah itu sangat besar kemungkinan DC lapangan kredit pintar itu tidak datang ke rumah kalian. Mereka itu tidak hanya menuju ke salah satu nasabah kredit pintar yang galbay, karena ada target lain. Tidak akan langsung ujug-ujug ke rumah kalian doang, jauh-jauh misalkan ke rumah kalian doang, tidak seperti itu ya. Jadi tergantung dari nominalnya juga, teman-teman. Kalau besar jutaan pasti datang ya, datang juga ya. Kalau misalkan jutaan walaupun jauh pasti akan datang juga ya ke rumah kalian. Walaupun DC misalkan di kota kalian belum ada, pasti datang dari Jabodetabek atau dari Jakarta. Kalau hutang kalian 5 juta pasti datang, teman-teman ya. Ya, jadi intinya seperti itu, teman-teman. Masalah DC lapangan ada apa enggaknya itu ada semua pinjol itu ya. Apalagi kredit pintar, teman-teman. Ya. Jadi saya sarankan
Ya, kalau misalkan kalian Galbay Kredit Pintar 2024 ini ya, ya kalian berusaha saja, berusaha mengumpulkan uang supaya bisa cepat melunasi tagihan yang ada di kredit pintar ya. Intinya jangan disepelekan. Kalau masalah data itu nggak apa-apa, tapi bunganya itu ya, itu mah terserah kalian yang mau bagaimana. Saya di sini hanya ngasih motivasi saja berdasarkan pengalaman saya ya. Takutnya menimpa kalian teman-teman ya, hutang 500.000 menjadi jutaan, takutnya seperti itu teman-teman ya. Sekarang kan aneh-aneh ya, aneh-aneh. Jadi seperti itu ya. Jadi harus antisipasi. Kalau masalah datang atau tidaknya itu tergantung dari lokasi dan jumlah nominal yang kalian pinjam. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian yang sedang Galbay Kredit Pintar semoga dilancarkan rezekinya ya. Semoga disehatkan badannya supaya bisa cepat melunasi tagihan yang ada di kredit pintar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.